الله 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 ما لنا مولا سوى الله. Kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hamba-hambanya yang kala akan mendapatkan syafaatil uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk keberkahan kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita awal dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apapun yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadirin rahimani rahimakumullah, dalam Al-Quranul Karim surah An-Nur ayat yang ke-59 disebutkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Ya, An-Nur ayat yang ke-59. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, indallahi, menurut Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini disebutkan setelah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami jadikan kalian, inna ja'alnakum, ya, syu'uban, berbangsa, berqabilah, bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling ta'aruf, mengenal, saling berbuat baik. Nah, artinya dalam Islam kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari sukunya, tidak. Semua kita sama. Ya, bapak-bapak dengan Abu Jahal lebih baik bapak-bapak karena bapak punya iman. Ya, yang paling menentukan itu adalah atqakum, takwa. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua ketiga itu sambungan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini tidak perlu kita ragukan, itu menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-muttaqin, hudan lil muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan sesuatu yang gaib, surga, neraka, siksa kubur, terjadinya hari kiamat, itu gaib. Tapi kita wajib beriman. adanya malaikat dan seterusnya.
Yang berikutnya wa yuqimunas shalah. Ya, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Aqama yuqimu iqamatan, mendirikan salat itu kalau di tafsir Jalalain diantaranya mengatakan yang dimaksud dengan iqamatus shalah adalah melakukan sholat sesuai dengan syarat, kemudian rukun, dan juga adab. Itu yang dimaksud dengan mendirikan sholat. Kalau hanya melakukan sholat tapi nggak sesuai dengan syarat, nah itu belum dianggap mendirikan sholat yang membentuk pribadi seseorang menjadi pribadi yang bertakwa, itu belum. Sekedar melakukan sholat tapi tidak memenuhi syarat, Allah katakan fawailul lil musallin, celaka bagi mereka yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya itu pengertiannya tidak cuma orang yang melakukan sholat di luar waktu, tidak, tapi juga diantaranya adalah mereka yang sholat tapi syarat rukunnya tidak terpenuhi. Itu juga termasuk sholat tapi dianggap lalai. Bukan berarti harus khusyuk, tidak, karena khusyuk itu berat, Pak. Ya, 3 menit kita sholat paling khusyuknya berapa detik begitu. Begitu. Khusyuk itu sunnah, mayoritas mengatakan demikian. Nah, mendirikan sholat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Allah katakan idza kumtum ilas sholah, ya, idza kumtum, apabila kalian mendirikan ilas sholati, pada sholat, fausilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiki, sampai siku-siku, wamsahu, dan usaplah biru'usikum, sebagian kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'baini, sampai mata kaki. Nah, ayat ini, jika kalian mendirikan ibadah sholat, maka basuhlah. Bahasa basuhlah ini merupakan perintah, dan perintahnya itu mengarah kepada hukum wajib. Perintah Allah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada konsekuensi yang berbeda. Kalau wajib ditinggalkan maka berarti dia berdosa. Kalau sunnah ya dianggap kurang baik gitu kalau ditinggalkan. Jadi termasuk contoh perintah yang wajib. Jadi apa bedanya nanti? Ada perintah yang wajib dengan perintah yang sifatnya sunnah. Kalau wajib, andaikan ada orang kok mengabaikan, maka kita kalau selaku sesama muslim berarti kita wajib mengingatkan. Tapi kalau sifatnya sunnah, kita nggak ada kewajiban untuk mengingatkan. Tapi andaikan kita berupaya mengingatkan dan diperkirakan yang diingatkan itu berkenan, lapang dada, maka sunnah kita mengingatkannya. Ya. Ada perintah Allah yang tidak sampai kepada hukum wajib. Contoh dalam Al-Quran ini sebagai perbandingan saja. Artinya jangan sampai kita mengatakan begini, semua perintah Allah dalam Al-Quran semuanya wajib. Enggak juga. Ya, contoh, wa ashhidu, buatlah saksi, idza tabayatum, apabila kalian melakukan transaksi jual
beli. Ya. Kalau jual beli maka upayakan cari saksi. Tapi di lain kesempatan ternyata Rasulullah melakukan jual beli tanpa saksi. Itu artinya apa? Perintah mencari saksi, membuat saksi tidak sampai kepada hukum wajib, namun sebatas sunnah. Apalagi utang. Kalau utang itu upayakan cari saksi, Pak. Antisipasi. Kadang utangnya baik tapi bayarnya Makanya ada bahasa Nabi, rahimallahu mra'an samhan idza qada wa samhan idza qtada. Allah sangat menyayangi hambanya yang baik saat dia menunaikan kewajibannya, ya, hutangnya baik, membayar hutangnya juga baik. Hutangnya baik tapi bayar hutang berkelit. Nah, ini dia bermasalah ini. Makanya sunnah, ya. Nah, ini contoh perintah yang wajib. Faksilu, basuhlah oleh kalian. Apa yang wajib dibasuh? Kalau kita melihat ayat ini 4. 1. Wajah. 2. Tangan. 3. Mengusap sebagian kepala. 4. Membasuh kaki sampai mata kaki. Ulama fikih menyimpulkan berarti yang wajib dibasuh, ya, membasuh. Maka Indonesia atau Arab? Kayaknya enak Indonesia kayaknya. Daripada susah dibaca. Membasuh. Apa? 1. Wajah. 2. Wa aidiyakum. Berarti tangan. 3. Wamsahu biru'usikum. Ini bukan basuh, imsah, usap sebagian kepala. 4. Wa arjulakum ilal ka'baini. Membasuh kaki sampai mata kaki. Kalau kita melihat ayat ini kelihatannya fardu wudu itu cuma 4 aja. Tapi dalam kita memahami agama, selain kita menggunakan Al-Quran, kita juga perlu untuk menggunakan hadis. Ya, selain menggunakan Al-Quran, kita juga menggunakan hadis. Ahli sunnah wal jamaah menjadikan hadis sebagai sumber primer untuk agama. Kenapa? Allah katakan dalam surah An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah mengucapkan berdasarkan hawa nafsu, tapi semuanya itu berdasarkan wahyu. Berarti apa yang disabdakan oleh beliau hakikatnya itu ya sebenarnya dari Allah, nggak kayak kita. Sehingga jangan sampai kita terkontaminasi lah orang mengatakan, oh Nabi Muhammad itu manusia, sama dengan kita manusia, sama-sama punya potensi salah. Oh tidak, Nabi Muhammad gak salah, yang salah itu kita, yang sering salah itu kita. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu berdasarkan wahyu. Maka sumber hukum yang kedua itu adalah hadis. Orang kok gak percaya dengan hadis, kalau bahasa MUI-nya itu ingkar sunnah, ingkar, gak boleh. Ya. Nah, hadis yang cukup populer, yang sering kita dengar itu, ya, itu bunyinya adalah apa? Innamal a'malu bin niat. Imam Syafi'i memahami
menerjemahkan innamal a'malu binniyat, keabsahan suatu amal harus niat. Niat. Maka biasanya ulama fikih mengatakan fardu wudu yang pertama itu adalah niat. Apa niat itu? Niat itu kalau didefinisikan oleh fikih, qasdus syai'i, menyengaja sesuatu, muqtarinan, bersamaan dengan bifi'lihi, dengan melakukannya. Kita melakukan sholat, dianggap melakukan sholat mulai kapan? Mulai takbir. Sholat itu dimulai, sholat itu didefinisikan biasanya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir. Ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir. Kita dianggap sholat itu mulai takbir. Kita mulai nggak boleh ngomong, kita nggak boleh ngobrol, kita nggak boleh makan, itu mulai takbir. Takbirnya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal. Sebelum Allahu Akbar kita ngobrol boleh, makan boleh, minum boleh. Tapi begitu Allahu Akbar, nampak di pinggir kanan kita ada teman kita bergoyang, sholat sampai begini, nggak boleh kemudian kita mengatakan, woi jangan bergoyang, haram. Itu definisi sholat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, ucapan dan perbuatan. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita niat. Maka perbuatannya itu berdiri itu harus sudah mulai. Ucapannya apa? Takbir, hatinya niat. Kenapa niat? Niat tadi kan definisi menyengaja sesuatu, menyengaja sholat berbarengan dengan melakukan sholat. Sholat dimulai dari takbir, berarti niat dilakukan pas takbir, pas Allahu Akbar. Hati kita saat itu mengucapkan saya niat sholat isya 4 rakaat lillahi ta'ala, fardu lillahi ta'ala. Adapun melafatkan niat, kalau madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah, madhab lain ada yang mengatakan enggak sunnah. Udah, ini masalah khilafiyah. Yang mau melafatkan monggo, enggak juga silahkan, enggak ngaruh terhadap sah dan tidaknya sholat kok. Imam Syafi'i mengatakan ya sunnah mengucapkan, supaya ketika kita usolli fardhul isya'i arba, hati kita sudah mulai tertata. Yang awalnya kita ingat mobil, kita ingat kunci, ingat apa, kalau sudah usolli, kita sudah mulai ini, ya, mau memulai menata hati kita. Baik, kita kembali ke yang pertama. Niat menjadi rukun atau fardu wudu yang pertama, karena definisi niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Lah, membasuh wajah, faksilu wujuhakum, ini secara hitungannya aja dianggap yang nomor 2, walaupun sebenarnya pelaksanaannya bareng. Wajah, lah wajah itu mulai mana sampai mana, ini sudah menjadi ranah ijtihad ulama. Al-Quran nggak menyebutkan, hadis juga tidak menyebutkan. Wajah itu orang menyebutnya apa? Muka. Dari muka, dari depan, apa yang nampak dari depan itulah wajah. Ulama fikih membatasi yang dimaksud dengan wajah, ya, mulai ma yang butuh minas sya'r, tempat tumbuhnya rambut, sampai nih apa? Dagu. Karena itu yang nampak dari depan. Melebarnya
dari telinga kanan ke telinga kiri atau sebaliknya. Itu yang dimaksud dengan wajah. Al-Quran tidak membatasi wajah, hadis tidak membatasi wajah, berarti dikembalikan ke bahasa wajah menurut bahasa Arab itu kayak apa? Muka. Ayo muka berarti yang nampak dari muka itulah wajah. Ini enggak wajah, ini dari muka tak nampak. Ya. Baik. Nomor 2 sekali lagi itu adalah membasuh apa? Wajah. Kemudian yang ketiga, wa aidiakum ilal marafiq. Tangan sampai siku-siku. Nih, tangan sampai siku-siku. Lah, terkadang kalimat Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan persis seperti harfiahnya. Arti letterlek nggak bisa. Kayak begini. Wa aidiyakum ilal marafiq. Tangan, kalau diterjemahkan apa adanya, tangan sampai siku-siku. Kesannya orang basuh tangan itu harus begini seolah-olah. Nah, di Indonesia itu mayoritas madhab Imam Syafi'i. Mayoritas madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, tafsir-tafsir itu mengatakan ila ini menggunakan arti ma'a. Ma'a itu bersamaan. Artinya bagaimana? Membasuh tangan bersama siku-siku. Maksudnya kedua-duanya penting terbasuh. Adapun caranya mau begini boleh, gini juga boleh. Yang paling penting dan prinsip, mulai jari jemari sampai siku-siku ini basah. Izin biar nampak siku-siku, Pak. Siku-siku itu sebenarnya benjolan ini loh, Pak. Itu siku-siku. Cuma ada baiknya supaya betul-betul sempurna agak ditarik ke bawah. Ini dalam kaidah usul biasanya usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan sesuatu yang wajib maka hukumnya menjadi wajib. Nah, ini menjadi wajib akhirnya. Abah dikit ini. Jangan sampai kurang. Lebih silakan. Oh, kalau sampai sini lebih bagus. Ya. Jadi sekali lagi, wa aidiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku-siku dalam mazhab Imam Syafi'i yang dimaksud ma'al marafiq, tangan sama siku-siku. Pokoknya mau praktek kayak apapun terserah. Begini boleh, ini boleh. Penting sama-sama sah. Bapak-bapak masuk langsung ke laut, cuing, tangannya gini-gini juga boleh kok. Penting basah. Masuk kolam renang, sambil renang sambil niat wudhu. Nah, boleh. Ya. Kemudian wamsahu biru'usikum. Setelah tangan terbasuh, kalau bahasa wa di sini, ini dan. Ini menunjukkan antara sebelum dan setelah ini memiliki konsekuensi yang sama. Basuhlah wajah dan tangan kalian. Berarti wajah harus dibasuh, tangan juga harus dibasuh. Ini kalimat dan. Kalau bahasa nahwunya namanya atof, kata sambung. Ya, pukullah kucing dan kambing. Pokoknya dua-duanya harus kena pukul. Ya. Basuhlah wajah dan tangan. Berarti kedua-duanya harus dibasuh. Nah, itu dia. Berikutnya wamsahu biru'usikum, usap sebagian kepala. Lah, dalam madhab Syafi'i, kalau kata perintah setelahnya itu berupa huruf ba dan ternyata redaksinya itu jamak. Jamak itu kata yang menunjukkan arti lebih dari 1, 2.
Ru'us itu beberapa kepala. Roksun itu arti sebenarnya kepala. Tapi kenapa kok nggak rambut? Padahal yang sering kita basuh itu adalah rambut, karena nggak semua kepala punya rambut. Ya. Sebagian profesor rambutnya hilang di depan. Profesor, Pak. Kalau yang hilang di belakang itu provokator. Ya, sama-sama prof. Satu profesor sama satunya provokator. Nah, usap. Bahasa basuh dengan usap itu beda. Kalau basuh, airnya itu harus mengalir. Bahasa basuh, airnya harus mengalir. Bapak-bapak wudhu menggunakan, mohon izin, mohon maaf, semisal minuman segelas kayak begitu itu boleh aja saya pinjam sebentar. Semisal minuman gelas ini saya buka dengan cara begini, terus setelah itu saya alirkan begini, kan nanti mengalir nih Pak. Dalam mazhab Syafi'i gak diperkenankan semisal nih, orang dalam membasahi wajah itu hanya dengan menggunakan semprotan kayak grease spray yang kayak orang nyetrika tuh loh Bu. Ibu-ibu kadang nyetrika kan pakai pewangi tuh, kan disemprot terus. Teman-teman kita sebagian ketika umroh itu kadang dia berbekal satu botol kecil begitu itu, antisipasi katanya nanti kalau batal bisa wudhu di tengah jalan. Wah, perlu dicermati redaksi igsilu, basuh itu keberadaan air harus mengalir, tidak yang paling penting basah, tidak. Beda dengan wamsahu, usap. Kalau usap itu yang paling penting basah. Kita ambil air sedikit, lalu kemudian rambut yang ada di sini kita gini kan penting basah ini. 3 helai cukup. Ya. Jadi inilah bedanya antara basuh sama usap. Usap sebagian kepala. Jadi ini artinya sebagian. Ya. Sebagian kepala, enggak semuanya. Kalau menurut Imam Malik itu mengartikan karena bahasanya ru'us, pokoknya seluruh kepala ini harus kena usap. Imam Malik memahami apa adanya. Oh enggak, kalau menurut saya semuanya harus kena. Makanya Imam Malik mulai sini sampai sini dibalikkan biasanya. Kalau Imam Syafi'i tidak, yang paling penting rambut yang ada di wilayah kepala. Kalau di luar wilayah kepala nggak boleh, nggak sah maksud saya. Semisal ibu-ibu rambutnya panjang Pak sampai sini, akhirnya wudhu cuma dikenakan ujungnya, nggak sah. Ya, jadi rambut yang ada di batas kepala, nggak punya rambut ya kepalanya. Ya, baik. Jadi mengusap sebagian kepala kalau dilihat dari ayat ini nomor 3, tapi kalau diurutkan oleh ulama fikih biasanya menjadi nomor 4. Jadi nomor 4 dia. Karena tadi ada niat. Ya. Kemudian yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'baini. Basuh kaki sampai mata kaki. Basuh nih Pak, pakai wa ini. Wa arjulakum, basuh. Berarti air harus mengalir. Sampai mata kaki itu ya berarti ini benjolan ini. Itu mata kaki. Itu harus kena air. Mohon maaf, ibu-ibu yang ketepatan wudhunya itu di tempat umum, jangan sampai sini Bu. Nampak nanti bapak-bapak nih, mantap nampak istrinya si A nih.
Cukup sampai sini aja. Alhamdulillah masjid kita kan ini laki-laki, ini perempuan ya kan. Tempat wudunya sudah aman lah itu. Ya, di Indonesia, di Batam nih saya perhatikan sudah hampir 80% tempat wudhu laki-laki dan perempuan sudah dipisah. Alhamdulillah. Ya. Dah. Kemudian dalam hadis ada yang berbunyi ibda, mulailah bima bada Allah, dengan apa yang dimulai oleh Allah. Allah mulainya menyebutkan apa? 1, wajah. 2, tangan. 3, sebagian kepala. 4, kaki. Dari hadis ini difahami oleh para ulama berarti di antara fardunya wudu yang keenam itu namanya tartib. Tertib itu berurutan. Kalau Allah menyebutkan pertama wajah, ya wajah dulu. Jangan pula nanti mentang-mentang wudunya di sungai, kaki dulu. Tapi andaikan ada yang begitu ya, jangan langsung dikatakan, salah tuh. Lihat dia dulu cara menegurnya. Rasul itu punya cucu namanya Hasan dan Husain. Nampak oleh beliau kakek-kakek itu wudu kaki dulu. Kakek-kakek. Lalu kemudian Sayyidina Husain melihat, bang, kakek itu wudu salah loh bang. Kenapa pula? Itu bang kaki dulu bang. Wah, betulin nanti ya, betulin. Nanti masuk waktu kamu wudhu persis seperti wudhunya kakek. Betul, masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakek datang, Sayyidina Husain merapat. Begitu merapat, Sayyidina Husain wudhu persis seperti kakek, kaki dulu. Sayyidina Hasan, abangnya sudah persiapan. Dek, wudhunya keliru dek, bukan kaki dulu. Loh, gimana bang? Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan ibadah sholat, basuh wajah dulu. Oh, berarti dalam wudhu harus tertib. Tertib itu sebenarnya bahasa Arab. Kalau bahasa kita menjaga ketertiban umum. Tertib itu bahasa Arab. Rattaba yurattibu tartiban. Berurutan sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Allah. Kalau Allah menyebutkan wajah, berarti wajah dulu. Kedua, tangan, berarti setelah wajah tangan. Yang ketiga, sebagian kepala. Oh, berarti ya itu yang ketiga. Yang keempat, kaki sampai mata kaki. Oleh karena itu, dari gabungan ayat dan hadis, biasanya ulama dalam mazhab Syafi'i itu menyimpulkan fardu wudu ada 6. Apa itu? 1, niat. Yang kedua, membasuh wajah berdasarkan ayat. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku-siku berdasarkan ayat. Yang keempat, mengusap sebagian kepala berdasarkan ayat. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki berdasarkan ayat. Yang keenam, tartib, berurutan. Tuh seputar tentang fardu wudhu dalam madhab Imam Syafi'i. Nah, madhab lain terkadang beda. Yang saya contohkan tadi itu seperti madhab Imam Abu Hanifah. Madhab Imam Abu Hanifah mengatakan fardu wudhu cuma 4 ini: wajah, tangan, mengusap kepala, basuh kaki. Hanya 4. Cara menyebutkannya begitu. Ya. Baik, saya kira seputar wudhu untuk sementara sampai di sini. Silakan
bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk kita diskusikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ya. mengenai wudhu. Pertama, niat. Kadang-kadang di mana meletakkan niat pada saat kita berwudhu. Apakah sama meletakkan niatnya pada saat takbiratul kita sholat dengan takbiratul Allahu Akbar, meletakkan tempatnya di mana? Yang itu kan di dalam hati ya, tidak bersuara, tidak berwudhu. Jadi kalau sholat itu kan lapasnya itu. Yang Ustaz Taufik tadi kasusnya itu tarian BPD itu. Yang kedua, seandainya yang Imam Hanafi ya, 4 saja. Ya, tapi tidak memakai niat dan tidak tertib dulu, walaupun kita berdoa. Ya, apakah sah wudhu kita? Tidak sesuai dengan yang Rasulullah Muhammad ayat 6 itu. Selanjutnya, wudhu itu apakah umur berapakah saja yang membatalkan wudhu untuk anak-anak kita bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan? Menurut Imam Syafi'i ini batas umur berapa saja, 5 tahun, 6 tahun? Mungkin ada yang makruh, ada yang tidak boleh bersentuhan kulit, itu batal membatalkan wudhu untuk anak-anak. Yang kita tidak tahu anak-anak wudhu kita, karena anak perempuan itu umur 6 tahun untuk membatalkan wudhu kita. Mengenai niat tadi Ustaz mengatakan bahwa sholat tidak disinggung tadi untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kalau dalam sholat itu termasuk rukun qauliyah, bersuara ya. Ada orang yang sholatnya takbiratul ihram tidak bersuara gitu. Mungkin lama-lama ada hati, tidak mengeluarkan suara. Kenapa sampai tidak mendengarkan dirinya sendiri melafazkan niat itu, takbir itu, Allahu Akbar itu, dan dirinya sendiri pun tidak dengar? Apakah sah sholat orang yang bertakbiratul ihram itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun itu? Dan pada saat pertama selanjutnya, pada saat kita takbiratul ihram itu, pada saat sholat dan meletakkannya dengan juga perlu dijelaskan di mana kita meletakkannya itu. Kalau sholat atau mendirikan itu kan lapasnya. Jadi dia di mana kita meletakkan pada saat takbiratul ihram itu. Mungkin barangkali itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, banyak hal yang disampaikan oleh beliau yang insya Allah sebagian dari pertanyaannya saya lupa. Yang saya ingat nanti yang lupa tolong diingetin. Niat bersentuhan takbiratul ihram, kemudian waktunya itu kapan ya. Baik, untuk yang pertama itu terkait dengan niat. Memang niat itu di berbagai referensi, saya contohkan aja ini. Dalam mendefinisikan niat itu ya begini, qasdus syai'i muqtaranan
Bifi'li, menyengaja sesuatu berbarengan dengan melakukannya. Bahasanya kan gitu. An-niat qasdus syai'i muqtarinan bifi'li, menyengaja sesuatu berbarengan dengan melakukannya. Niat itu mahalluha al-qalbu, tempatnya itu di hati. Wa talaffuz biha sunnah, mengucapkannya sunnah. Kapan sebenarnya niat wudu itu? Seperti yang tanyakan tadi. Wa waqtuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Waktunya itu ya awal membasuh wajah. Ada orang kan wudu biasanya ada yang model begini. Begitu datang langsung menghidupkan air ya sambil membasuh tangan ya kan. Setelah itu karena mungkin sibuk langsung basuh wajah. Saat basuh wajah yang pertama itulah ya dia harus menghadirkan niat di dalam hati. Kalau sholat itu di takbiratul ihram, karena orang itu dianggap mulai sholat itu kan dari takbiratul ihram tuh Pak. Nah, orang dianggap melakukan wudhu sesuai dengan ayat itu kan ketika basuh wajah. Makanya redaksi dalam fikih yang namanya wawaktuha, waktunya itu nginda ghusli awali juz'in minal wajhi, ketika basuh wajah. Nah itu dia. Lah ada sebagian sahabat kita yang melakukan wudhu itu tidak cukup hanya fardu Pak, pengen melakukan yang sunnah-sunnah juga. Dalam kitab Tausih karya Imam Nawawi Al-Bantani itu beliau menyebutkan bahwa pelafatan niat itu, pelafatannya itu boleh diucapkan mulai dari membasuh tangan. Kalau kita mau melibatkan yang sunnah, basuh tangan, berkumur, menghirup air ke hidung, siwakan, kan begitu Pak. Tapi kita ambil yang wajib aja dulu. Yang wajib itu ya basuh wajah, berarti niatnya ketika basuh wajah. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang sunnah, basuh tangan itu sudah boleh niat sebenarnya. Ya itu dia. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bersentuhan, ya, kaitan dengan bersentuhan itu ulama itu tidak membatasi usia, ya, tidak membatasi usia, tapi lebih ke keberadaan yang lawan jenis itu sudah berpotensi ya, menimbulkan, mohon maaf, nafsu birahi ataupun belum. Lah, keberadaan seseorang menimbulkan nafsu birahi sudah atau belum itu tidak bisa dibatasi dengan usia. Usia 7 tahun untuk anak-anak di Indonesia secara fisik dia kecil. Secara fisik ini, mohon maaf. Tapi ada sebagian daerah baru 7 tahun mungkin orang Indonesia sudah mantap nampak ini. Ya. Contoh di Madinah itu orang Arab itu yang saya perhatikan, begitu ditanya berapa usianya dek, kam umruk, sab'ah ya syekh, baru 7, tapi ternyata sudah kayak anak-anak kita usia 13 tahun Pak. Loh iya, 7-nya sana kayak anak kita usia 17 tahun, 13 tahun. Makanya secara umum ulama ahli fikih itu tidak membatasi usia. Ada sebagian ulama fikih membatasi usia 7 tahun, tapi itu dibantah oleh banyak ulama. Gak bisa dibatasi 7 katanya. Karena menimbulkan syahwat ataupun tidak itu tidak dilihat dari sisi usia. Makanya
di sini itu kayak di kitab Fathul Qorib. Ya, saya blok. Nah, yang saya blok itu wal muradu bir rajul wal mar'ah, yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan, zakarun ma unsa balagha haddas syahwah, yang mencapai batas umumnya orang itu bisa syahwatnya itu bangkit gitu loh. Jadi gitu Pak ya. Terkait dengan usia tidak dibatasi dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram itu ada beberapa syarat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i menyebutkan ada beberapa syarat dalam takbiratul ihram. Apa saja? Kalau di sini sebutkan 16 di tata asyar. Dari 16 itu Pak, itu harus terdengar, yang bersangkutan harus memperdengarkan seluruh hurufnya. Ini bahasanya. Nah, yang saya blog itu Pak, ya. Syurutu takbiratul ihram, syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Dari 16 itu diantaranya adalah ini, ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, memperdengarkan pada dirinya seluruh huruf takbiratul ihram. Allahu Akbar. Telinganya sendiri Pak. Kalau bagi imam ya agak kenceng lah supaya bisa diikuti makmumnya. Tapi bagi kita sebagai makmum, minimal telinga kita sendiri dengar. Dalam kondisi normal, nggak ada keributan. Ya. Masjid ini alhamdulillah anak-anak terkondisikan dengan baik. Ada sebagian masjid tak jauh dari Marbella, masya Allah, ramenya minta ampun anak-anaknya Pak. Ya, sampai ada sebagian masjid tapi nggak jauh dari sini juga. Itu ada bapak-bapak badan besar ngasih anak sambil begini, matanya suka begini juga. Anak-anak takut Pak. Wah, mantap ya. Ya Allah. Jadi ini Pak, ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, harus memperdengarkan seluruh hurufnya itu pada dirinya sendiri. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi nggak cukup cuma bibirnya aja gerak, tapi nggak ada suaranya. Karena ini persoalan pelafatan. Yang namanya melafatkan itu ya dirinya denger Pak. Orang itu kalau dia kepengen menikahi Fatimah, cuma bilang, lisannya cuma begitu aja. Lisannya mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahrin madhkuri halan, tapi nggak ada suaranya. Nanti Pak Kua akan mengatakan sah, saksinya akan mengatakan enggak. Yakin itu? Coba aja lah. Apa yang ada di hati itu belum bisa dihukumi Pak. Dalam hukum positif begitu juga. Ya, si A ini mengumpat si B hatinya. Si A ini melecehkan kepada si B, hatinya sudah mikir yang enggak. Tapi mulai kapan dia dianggap melanggar aturan? Kalau sudah terucap. Dalam takbiratul ihram cuma bibir gerak aja, tak ada suara. Aduh, sholat tak semangat nampaknya. Semangat loh. Tapi jangan keras-keras, apalagi sampai was-was. Allahu Akbar. Belakang aja lah kau. Jangan was-was. Ya. Nah, kayaknya ada satu soal yang ketinggalan, saya lupa. Tak tercatat.
Apa itu Pak? Lah, masalah ini apa tuh hukum wudhu tadi ada namanya. hukum Wudhu tadi ada namanya. Mulai niat, mulai lewat masuk buka, tangan siku, masuk sebagai pemahaman itu yang tertib. 4 saja yang kita pakai, kita tidak berniat dan tidak berurutan atau tertib. baik. Andaikan ada orang ya, dia wudhu yang dibasuh, yang diusap tak sampai yang disampaikan tidak sampai 6 lah ya. Ini kira-kira dianggap sah ataupun tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i jelas, kalau memang tidak tertib ya tidak sah. Kemudian bagaimana dalam mazhab lain? Ya. Tadi kita sudah sempat menyinggung sebagian mazhab lain itu menyebutkan yang namanya fardu wudhu itu tidak sampai 6 ya. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran itu cuma 4 ya 4 ya. Kita lihat di kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, karya daripada Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Ini beliau termasuk ulama kontemporer yang merangkum banyak pendapat ya, yang merangkum banyak pendapat, yang wafatnya itu belum begitu lama. Ini saya sebutkan. Saya sebutkan Pak ya. Nih. Wa ra'yul Hanafiyah anna niyata tusannu fil wudu. Ya, wal ghusl wa ghairihima. Dalam mazhab Imam Hanafi itu, Hanafiyah itu, beliau itu memahami niat itu enggak sampai kepada hukum wajib, tapi hanya sebatas sunnah. Ya. Bahkan waqala al-Hanafiyah alladzi lam yastarniyah fil wasail. Banyak ulama-ulama Hanafiyah yang tidak menyebutkan bahwa keberadaan niat itu merupakan bagian daripada rukun atau fardu daripada wudu. Karena bukan, maka ya wajar. Di madhab beliau itu fardu wudu tidak sampai 6, tapi cukup ada 4. Nah, tartib ini bagaimana? Nah, tartib itu versi beliau masih dianggap khilafiyah. Tapi saya katakan di Indonesia itu mayoritas mazhab Syafi'i untuk kaitannya dengan sholat, Pak. Maka upayakan 6 itu dipakai. Ya. Kalau nanti Bapak ke India, ke Pakistan, yang notabene-nya mazhabnya Hanafiyah, monggo lah. Tapi kalau masih di Batam, pakai Imam Syafi'i. Ya. Masih di Batam nih, Pak. Baik, saya kira itu terkait dengan Terima kasih Ustaz. Mungkin barangkali kita ini sahnya sholat itu karena wudhu. Kalau wudhunya tidak sah, sholat itu bagaimana kita? Otomatis. Iya kan? Dan satu terakhir kepada pelanggan dari mengenai takbiratul ihram tadi. Ada beberapa biji saya melihat begitu dia masuk pada saat dia melakukan rukuk atau duduk tasyahud, kapan dia melakukan takbiratul ihramnya itu? Karena sebenarnya saya melihat seperti itu. Datang dia masuk, orang duduk, dia
tunduk gitu, ikut. Itu yang sebenarnya tidak ada takbiratul ihramnya dan di mana yang mengatakan lihat situ. Itu yang banyak ternyata masa satu kelas itu imam itu, ya dulu imam itu, dia tidak berdiri betul dulu, tidak tegak, di urutan rukun salat itu langsung dia mengikut dulu. Pertanyaannya sah atau tidak salatnya itu sudah menghilangkan rukun gitu. Makmum masbuk, imam posisi sudah sujud, begitu datang langsung ikut sujud, tidak membaca takbiratul ihram. Tak baca atau tak dengar Pak, yang betul aja nih. Wallahu alam. Kalau memang yang bersangkutan itu jelas, ya, jelas tidak mengucap takbiratul ihram, padahal yang dikatakan sholat itu kan ya harus diawali dengan takbiratul ihram, berarti ya sholatnya itu dianggap tidak sah. Ada sebagian yang berasumsi begini Pak, orang niat sholat itu tidak di takbiratul ihram, niat sholat itu katanya di rumah, sehingga sampai masjid nggak perlu lagi takbiratul ihram. Lah, pemahaman seperti ini menimbulkan banyak kejanggalan. Pertanyaannya, orang dianggap sholat itu mulai kapan? Dari rumah itu sampai masjid. Kalau memang dari rumah, jalan-jalan itu dianggap membatalkan atau tidak itu? Kan begitu mestinya. Nah, makanya dalam fikih itu ada beberapa istilah. Kalau pelaksanaan sesuatu itu yang di hati itu menyesuaikan dengan pelaksanaan berbarengan, itu niat. Kalau sebelum itu azam namanya. Dari rumah, hati itu sudah berkeinginan nanti saya sampai masjid mutmainah saya sholat. Itu belum dianggap niat, tapi berazam. Ya. Dalam hal ini antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab sama. Azam ya kan Pak? Bahasa Melayu? Azam, berazam, ya, berkeinginan dia. Ya. Ya, sekali lagi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau memang dia makmum masbuk nggak ada takbiratul ihram, nggak sah sholatnya. Karena pengertian sholat itu harus diawali dengan takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram disitulah ada niat. Nah, mengenai nanti penghitungannya dianggap menemukan satu rakaat ataupun tidak itu urusan lain. Ya. Jelas? Baik, saya kira demikian. Ada yang lain, Pak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Mungkin saat melakukan wudu, saat membasuh tangan sampai siku itu kadang-kadang saya melihat tanpa diusap. Sebenarnya sah atau enggak udah istirahatnya itu udah menjamin merata atau enggak airnya, dan kira-kira setelahnya itu berapa kali sah? Terkait dengan tangan itu bukan diusap tapi dibasuh. Basuh itu air harus mengalir. Kalau ternyata ya diusap tapi memang kenyataannya air mengalir, nggak apa-apa Pak. Maksudnya tangan yang satunya ini sambil gini-gini, ini kan namanya usap pakai tangan kan, tapi airnya mengalir sampai dari keran kok, nggak apa-apa. Keharusan membasuh itu sebenarnya cukup sekali Pak, sekali cukup. 3 kali sunnah. Lebih dari 3 kali kalau itu menggunakan air yang wakaf haram. Ya, wakaf untuk wudhu semisal lebih dari 3 haram. Ya. Karena itu lebih dari 3 dianggap mubazir, tabzir dia. Ya. Jadi urusan ngusap, ya lihat airnya mengalir ataupun tidak. Kalau mengalir berarti sah, kalau tidak ya sah, tidak. Ya, jangan pula surban basahi plum
ambil, tempel, itu basah, cuma kan nggak mengalir. Ya, baik, saya kira demikian. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wudhu sambil ngobrol. Kayaknya pengalaman kita dulu hampir sama, Pak. Ini sah nggak ini? Kalau bahasanya sah ataupun tidak ya tetap sah. Cuma hukum ngobrolnya itu kayak apa? Hukum ngobrol itu secara umum itu makruh, Pak. Kurang baik. Ya. Jadi upayakan saat wudhu tak usah ngobrol. Ya. Karena kita saat melakukan ibadah, dalam wudhu itu upayakan lebih fokus lah, Pak. Hindari obrolan-obrolan yang seperti itu. Kemarin saya baca itu makruhatul wudhu, hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu diantaranya adalah al-kalam, berbicara tanpa diperlukan. Tapi kalau memang diperlukan nggak apa-apa, Pak. Kita sambil wudhu ternyata kita melihat ular yang mendekati teman kita, lalu kemudian ular, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dalam kondisi normal lalu kemudian kok kita ngobrol, maka hukumnya adalah makruh. Karena makruh, maka upayakan dihindari. Ada yang lain, Pak? Ada yang lain? Ini, Pak, mohon izin sebentar. Yang mengatakan makruh ini loh, Pak, at-takallum bi kalamin nas ini. At-takallum bi kalamin nas ini termasuk makruh. Ya, Pak ya? Referensinya ini di kitab Fiqhul Islami wa Adillah. Ya, Pak, tadi mana? Baik, ngusap daun telinga ini masuk kategori yang sunnah, ya. Yang wajib itu, Pak, yang paling penting ini, Pak. Ambil air kita, strap. Nah, ini sini harus kena air. Basuh tangan biasanya kita, baru kemudian basuh yang sunnah, ya. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah, berikan buku catatan amalku dari kanan ya Allah, dan mudahkan nanti ketika dihisab. Wala tu'tini bisyimali wala min wara'i dhahri. Jangan kau berikan dari arah kanan, dari arah kiri, atau apalagi dari belakang. Baru basuh sebagian basuh telinga. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanku sebagian dari hambamu yang selalu, ya, mendengarkan kebaikan lalu kemudian kita bisa mengikutinya. Ah, itu dia sunnah. Jadi kalau kita bicara sunnah banyak sekali sebenarnya. Ah, ya, Pak. Baik, saya kira demikian. Ada yang lain, Pak?
Ibu-ibu ada? Baik. Cek lagi. Di dalam pelaksanaan sholat, apa saja yang harus atau yang wajib suara dikeluarkan, suara yang kita dengar? Suaranya. Baik. Karena di dalam sholat itu kan ada subhanallah, subhanallah, itu kan barangkali tidak kita bacakan tidak apa-apa. Yang wajib, yang harus kita dengarkan sendiri untuk diri kita. Baik, sholat itu tadi definisinya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir. Yang harus terdengar suara itu satu, takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun. Yang kedua, surah Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kan begitu. Yang ketiga, tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut dan seterusnya. Yang terakhir salam pertama, kedua enggak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi, cukup, sudah sah. Adapun yang lainnya itu enggak wajib. Sunnah semua. Subhan rabbil azimi, terdengar apapun tak terdengar tetap tidak mempengaruhi sah dan tidaknya. Tapi upayakan ya terdengar Pak telinga kita. Tapi jangan pula ganggu orang. Subhanallah, wow, panjang kan. Ya, mengganggu orang tak boleh juga. Baik, begitu ya. Baik, sekiranya cukup. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al man hadara fi majlisina hadha wa man sami'a qawlana ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna bayyahum min ahli al-jahli wal dair. Ij'alna bayyahum istiqamah, ij'al badan sunnati wal jamaah. الصادقين والأمان الكاذبين والخيانة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekali kami mohon maaf kekhilafan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.